Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz Takzimi Ustadz muliakan. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan yang luar biasa, suatu zahiriyah batiniyah kita dalam keadaan iman yang kuat, iman pada Allah Subhanahu wa taala, bukan iman yang abal-abal tapi iman yang sebenar-benarnya iman, sehingga kita menjadi hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau nantinya senantiasa diberikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang jadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di Telaga Kautsar, nantinya ketika di yaumul hisab, nantinya ketika di yaumul mizan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dewasa ini perlu kita pelajari, perlu kita tanamkan, perlu kita cantumkan dalam diri kita ketika kita hidup. Kehidupan detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari tidak terlepas dengan apa yang dinamakan yaitu amanah Allah. Siapa amanah Allah itu? Adalah anak. Anak adalah harta yang paling utama untuk diamanahkan Allah kepada hambanya. Ketika kita bisa mendidik anak dalam keadaan husnul khatimah, maka tercerminlah suatu amanah yang benar-benar bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika kita tidak bisa diberikan amanah sehingga kita tidak bisa mendidik anak, maka apa yang terjadi? Kebrutalan merajalela, handphone akan menjadi budak pada anak kita sehingga anak kita tidak ngerti lagi taklim ta'alim di dalam masjid dan segala-galanya, sehingga anak kita terdidik dalam keadaan pendidikan yang mursal, pendidikan yang penuh dengan kejerumusan, akhlakul karimah nggak ada sama sekali di mata anak kita. Padahal thalabul ilmi, mencari ilmu ini hukumnya wajib bagi orang mukmin, muslimat, mukminin, mukminat. Seperti di belakang ini, anak-anak kita lagi sedang belajar, dalam belajar mengaji, mereka mempelajari ilmu-ilmu Allah, belajar tentang dasar-dasar ilmu agama. Ini adalah cermin yang bagus yang menandakan bahwa ketika apa? Ketika kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang tua itu sibuk, jangan bilang antum sibuk. Kalau antum memang sibuk, maka wakilkan pada ustazahnya atau ustadznya yang ada, sehingga ketika nanti kita dimintai pertanggungjawaban di mata Allah Subhanahu wa taala, anak tetap terdidik dalam amanah mencari ilmu Allah. Dalam suatu riwayat disebutkan, illa mana ibnu Adam, jika anak Adam itu nanti mati, putuslah semua perkaranya. Jadi semua perkara akan putus. Illa minat salas, kecuali 3 perkara. 3 perkara itu apa? Awalat soleh ida'ula, sotakoh jariyah, au ilm tafa'ubih. Di awalat soleh ida'ula, anak soleh yang mendoakan bapak ibunya. Sekarang yang kita bahas adalah awalat soleh ida'ula, anak yang soleh yang mendoakan bapak ibunya. Anak yang soleh itu kriterianya kayak apa? Bagaimana kita mendidik menjadi anak yang soleh? Di sini ada beberapa ciri, yaitu kategori anak yang soleh. Anak yang soleh dalam suatu riwayat disebutkan, 1,
di mana dia cinta pada Allah Subhanahu wa taala dari kecil. Dia tertanamkan cinta iman, yaitu al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Tertanamkan suatu ilmu-ilmu di mana ilmu itu akan bermanfaat buat anak itu sendiri. Iman, taqwallah, tawakal ala Allah, tawakal kepada Allah, iman yang sebenar-benarnya iman di mata anak kita. Masya Allah, meskipun anak kita belum akil balik, dia sudah tahu tentang amal, husnul amal yang dia jalankan. Ini merupakan suatu bentuk ciri-ciri anak soleh, yaitu satu, dia cinta kepada Allah. Ketika kecil dia senantiasa diajari mengaji, membaca Al-Quran, belajar sebagaimana ilmu-ilmu agama yang lain yang sudah diajarkan apa sesuai dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak di usia balik dia sudah mengecam dengan iman-imannya yang sudah tergodok pada dirinya sewaktu di pondok pesantren. Jadi tertanamkan suatu hal di mana anak itu ketika kecil kita sering lihat anak yang baru kecil punya ilmu laduni, yaitu ilmu di luar nalar. Anak kecil belum usia sudah hafiz Quran. Anak kecil belum usia sebagaimana layaknya kita sudah bisa menguasai ilmu agama di luar nalar. Subhanallah. Ini merupakan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri anak soleh nomor satu, cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri-ciri yang paling penting adalah di mana kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, anak sudah diajari untuk cinta kepada baginda Rasulullah SAW, sudah diajari siapa nabinya, sudah diajari segala suatu sejarah Nabi, mengenang beliau dengan acara Maulud Nabi, Isra Mi'raj dan segalanya. Ini fungsinya agar kita memberikan penanaman yang bagus, iman yang bagus di mata anak kita, sehingga anak kita tidak dibutakan dengan kecanggihan-kecanggihan yang ada, tidak dibutakan dengan audit-kreditnya situasi yang merupakan reformasi di zaman era sekarang ini, di mana sekarang ini banyak kebrutalan, banyak segala hal yang menuju dan menuntun kita ke jalan kemaksiatan. Kalau tidak kita bentengi dengan iman dalam hati anak kita, maka kita akan menangis. Bukan menangis di dunia saja, tetapi orang tua akan menangis di alam barzah. Percuma. Penyesalan selalu berada di belakang. Tidak ada penyesalan di depan. Maka dari itu, untuk di depannya antisipasi semua itu dengan mengamanahkan segala apa yang Allah amanahkan kepada kita. Dengan cara apa? Mendidik anak menjadi awalat soleh itulah anak yang soleh. Yang ketiga, ciri-ciri anak soleh adalah anak di mana anak ini cinta dengan Al-Quranul Karim, bukan cinta dengan handphone. Jangan sampai kita diperbudak dengan teknologi yang canggih, tetapi kita ajari anak untuk memperbudak teknologi yang canggih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta membaca Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah Al-Quran semuanya itu dengan tartilnya, pelajari ilmu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid dan makhrajnya, semuanya kita gunakan semaksimal mungkin sebagaimana Allah berikan amanah kepada kita. Kalau orang tua bisa mengajarkan, ajarkan. Jika orang tua memang sibuk, maka wakilkan pada mereka-mereka yang ahlinya di dalam mendidik anak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ajari anak baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya, dengan setartil-tartilnya, dengan tajwid yang jelas. Insya Allah akan mudah didengarkan dan enak untuk didengarkan mereka-mereka yang usianya sudah lanjut. Sekarang sudah banyak anak yang masih usia kecil, tapi dia ilmunya dalam membaca Al-Quran, Masya Allah. Orang tua udah kalah dengan membaca Al-Qurannya si anak ini. Dengan tinggian dan tajwidnya yang bagus, yang tidak dinomorduakan tajwidnya, selalu dinomorsatukan dalam membaca Al-Quran. Ini menimbulkan suatu klimaks sehingga apa? Sampai menyentuh di hati orang yang mendengarkannya. Masya Allah. Ciri-ciri anak soleh yang keempat adalah apa? Mengerjakan sholat 5 waktu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anak diajari untuk ikhlas dalam mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Anak masih kecil, dia sudah tahu di mana kalau sudah dipanggil hayya 'alas sholat, dia langsung menuju ke masjid Baitullah, rumah Allah.
Masya Allah, begitu cintanya mereka yang sholat 5 waktu. Dari kecil sudah ditanamkan dengan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Tertanamkan dalam jiwa anak itu sehingga anak akan nantinya menjadi adiksi. Ketika dia meninggalkan sholat, dia nyeselnya minta ampun. Ketika dia meninggalkan sholat, dia merasa bersalah, punya ilmu yaitu taubatan nasuha. Maka dari itu, anak seusia itu kalau sudah ditanamkan suatu hal di dalam ibadah menjalankan sholat 5 waktu, maka mereka akan cinta dengan sholat itu sendiri. Tidak pernah meninggalkan sholat, bahkan dia senantiasa cinta menjalankan sholat, bukan karena suatu kewajiban saja, tetapi hal cinta dia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri anak soleh yang kelima yaitu cinta Baitullah. Di mana seperti tadi yang Ustadz sebutkan, ketika anak itu dipanggil hayya sholat, dia langsung ke masjid. Dia tidak enggan lagi, tidak segan-segan lagi, langsung pakai sarung, ambil kopiah, langsung berangkat ke masjid. Kemudian dia belajar dengan pujiannya, dengan sholatnya, dengan gayanya sendiri-sendiri. Masya Allah. Makanya terbalik bagi antum semua, yang mana ketika antum semua terutama takmir masjid, ini Ustadz ingetin, terutama takmir masjid, ketika melihat anak kecil kemudian dia bermain-main di dalam masjid, biarin aja. Untuk apa? Jangan sampai anak kecil ketika main di masjid kemudian kita marahin, kemudian anak tidak cinta lagi pada Baitullah. Kemudian anak marah-marah, tercantum dalam pikirannya dendam sama masjid. Karena apa? Karena dimarahi seorang takmir. Suatu perbuatan yang salah seorang takmir memarahi anak. Siapa lagi penghuni atau kelanjutan atau remajarisasi nantinya yang menghuni Baitullah kalau bukan anak-anak? Maka dari itu tanamkanlah, biarin dia di masjid bermain dalam keadaan apapun, kita arahkan, kita nasihati secara baik-baik, bukan dimarahin, bukan membikin anak untuk benci pada Baitullah, rumah Allah. Bikin anak kecil itu menjadi anak yang senantiasa cinta dengan Baitullah, cinta dengan rumah Allah, dengan segala sesuatu yang tertanamkan dalam jiwa bersama imannya secara kebersamaan. Yang keenam, ciri-ciri anak soleh adalah berbakti kepada orang tua. Seperti tadi dalam suatu riwayat tadi disebutkan awalad soleh itu ulah, itu anak soleh yang mendoakan bapak ibunya. Kalau kita dari kecil kita tanamkan anak menjadi anak yang soleh, kemudian nanti ketika kita mati, siapa yang mendoakan kita ketika kita di alam barzah? Ketika kita sudah dimakan atau tertanam di tanah ini, siapa lagi yang mendoakan kita kalau bukan anak soleh? Doa anak langsung tembus ke kerajaan langit, ke arsy Allah. Doa anak langsung tembus, tidak terhalang apapun, langsung menuju arsy Allah. Inilah keistimewaan sebagaimana berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak soleh. Maka dari itu, buntunglah kita semua, buntunglah antum-antum semua yang tidak punya anak yang soleh. Sehingga apa? Sering terjadi sekarang, anak memperebutkan warisan. Orang tua belum 7 harinya anak sudah rebutan warisan. Anak sudah berantem sampai lupa apa dinamakan selamatan atau syukuran atau kirim doa pada orang tua yang sudah nggak ada. Orang tua masih disiksa di alam barzakh, anak-anak sudah berebutan tentang harta. Maka Allah berikan suatu riwayat mengatakan, siapa yang berebut dengan hak waris atau harta waris, maka hidupnya tidak akan mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadikan suatu azab di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, hindari ini semua. Jadilah kita menjadi anak yang taat kepada orang tua, di mana pada dasarnya sekarang banyak dewasa ini anak ketika orang tua sudah tua, merawat orang tua aja, terutama ibu, dia bilang ogah ah, dia bilang nggak mau ah, dia bilang bosan ah, dia bilang pindah sana pindah sini. Orang tua yang merawat kita, yang seharusnya kita hargai, yang seharusnya itu tempat surga kita, malah justru kita lempar kanan, lempar kiri, lempar anak si A, anak si B. Betapa menderitanya perasaan seorang ibu, seorang tua apabila dilemparkan anak. Ini baru dilemparkan, dipindahin, belum lagi disiksa, belum lagi anak menghujat dengan kata-kata kepada orang tua. Salah suatu hadis riwayat radhiyallahu anhu,
yaitu diriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita berkata kepada orang tua. Tidak boleh kita bilang aja, nggak boleh, apalagi membentak, apalagi membangkang dan apa yang diperintahkan orang tua kepada kita. Selama apapun yang terjadi, maka hindari semua ini sehingga kita menjadi anak soleh yang benar-benar taat kepada orang tua. Ingat, penyesalan selalu di belakang. Ketika kita tidak taat kepada orang tua, membangkang orang tua, maka hukum karma dari Allah, hukum di dunia akan membalas. Apa? Kita tidak akan mati sebelum kita dikhianati atau dimurkai juga oleh anak kita. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Semoga hal-hal azab seperti ini, inna azabil asyadid, sungguhnya azab Allah itu sangat pedih, tidak menimpa pada diri kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan azab seperti ini. Ciri-ciri anak soleh yang ketujuh, yaitu mencintai keluarga. Jadi anak dididik untuk senantiasa mencintai keluarga, dikenalkan pada orang tua, dikenalkan pada saudara orang tua, saudara pamannya dan saudara-saudaranya. Ini yang benar-benar menumbuhkan tali silaturahmi. Yang kedelapan adalah cinta pada orang-orang yang kekurangan. Kita didik anak kita dari kecil, kita ajarin, kemudian kita ajarin untuk belajar bersedekah, memberikan atau membagikan berkah, Jumat berkah ataupun apapun. Kita ajari anak-anak ini untuk belajar mencintai orang yang kekurangan. Mendidik anak dalam keadaan seperti ini adalah suatu hal yang benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan ketika kita diberikan amanah kepada anak kita, senantiasa apa yang kita jalankan, apa yang Allah amanahkan kepada kita dan anak-anak kita untuk bisa mendidik anak menjadi anak yang sudah selalu mencari ilmu, mudah-mudahan tertanam pada diri kita, tertanam pada anak kita. Anak kita terdidik dengan iman, al-imanu atu'minu billahi, benar-benar cinta lillahi rabbil alamin. Semoga kita jadikan hamba Allah masuk dalam golongan ini. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.